Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita mengucapkan syukur karena Allah sudah memberikan kita begitu banyak nikmat, di mana nikmat itu haruslah ada cara untuk kita bersyukurnya dengan menambah kebaikan dan ketaatan. Jadi makin besar syukur kita, harusnya taat kita, ibadah kita harus lebih bertambah. Jadi momentum kesyukuran itu sebenarnya tidak identik dengan perayaan-perayaan. Tetapi bagaimana dikasih umur bukan berarti harus dengan pesta, kemudian tiup lilin sesuai dengan jumlah umur. Kalau kemudian kita bayangin Bu, tradisi jumlah lilin itu sama dengan jumlah umur, gimana kalau Nabi Nuh alaihi salam yang umurnya 950 tahun, tradisi tiup lilin itu ada. Maka bagi kita yang hari ini sudah belajar, harus ada perbedaan. Bagaimana dari sikap yang lahir, dari ilmu yang sudah kita dapatkan harus berbeda dengan apa yang kita lakukan dulu sebelum kita dapat ilmunya. Tidak lantas jadi sebuah hal yang islami ya, kalau ganti kalimat happy birthday jadi mat milad. Bukan berarti terus jadi boleh ketika kita tadinya bilang panjang umurnya kemudian berubah jadi barakallahu fi umri. Karena ini menjadi seperti sebuah kebiasaan yang akhirnya normal-normal saja ketika seseorang sedang milad di hari itu dan kita mengucapkan kalimat mat milad serta barakallahu fi umri sebagai bentuk pengislaman dari ucapan selamat ulang tahun. Maka tidak lantas menjadikan yang tadinya bahasa Inggris jadi bahasa Arab terus jadi sunnah gitu. Nggak bisa. Maka yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bukan umur yang panjang, tapi keberkahan dari umur kita. Maka kalau umur kita itu barokah, mau Allah wafatkan kita dalam keadaan umurnya belum sampai 60 tahun, tapi Allah sudah ampuni dosa-dosa kita sehingga diwafatkan sedang dalam melakukan kebaikan. Begitu juga yang ibu umurnya hari ini sudah 70, 80. Bukan berarti kemudian umurnya panjang tanda barokah, enggak, tapi bagaimana ditutup pun dengan husnul khotimah. Itu harapan kita. Maka kita belajar ya bahwa apapun yang datang dari sunnah itu sebenarnya simple. Allah itu tidak ingin adanya kesulitan dalam diri kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen kita tidak terbebani dengan apapun gitu loh. Maka kalau harus dengan setiap ada momentum apa dirayakan, harus ngundang orang banyak, harus ngeluarin uang, sebenarnya perayaan yang membuat kita susah, yang bikin kita ribet, itu fix bukan berasal dari Islam. Ya contoh lah menikah gitu ya, itu kalau kita ngikutin aturan Islam secara syar'i gampang banget pernikahan. Hanya ada wali, mahar, saksi kan gitu. Di KUA pun jadi. Saya ingat itu dulu ketika saya masih usia SMP, SMA, bapak saya pernah bilang, besok kalau Evi nikah cukup undangannya 20 orang aja. Terus undangannya mau pakai undangan rapat yang cuma bentuk selembar kertas fotokopian itu loh Bu. Saya waktu itu cuma mikir, alah bapak loh,
Masa anak pertama nikah 20 sing diundang. Undangannya undangan rapat sisan gitu ya. Itu kayaknya sesuatu yang mustahil aja terjadi. Tapi ternyata ucapan adalah doa. Pernikahan saya tuh unik sebenarnya, Bu. Bapak saya waktu itu cuma datang, kamu sebenarnya sudah punya calon apa belum? Saya bilang sudah ada yang mau serius. Orang mana? Saya bilang orang Aceh. Dia alhamdulillah sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dia dulu dari Mesir. Alhamdulillah sudah dapat sanad qiraat dari satu guru bersama dengan Syekh Musyari Rashid Al-Afasi. Begini-begini saya ceritakan. Akhirnya kemudian bapak saya cuma bilang, kalau memang serius suruh orangnya ke sini. Saya minta datang karena waktu itu tinggalnya di Jakarta. Akhirnya karena memang di Jakarta sudah bekerja dan tidak boleh izin dari pekerjaan, akhirnya dia resign, keluar dari kerjaan untuk datang menemui orang tua saya. Dia merelakan sudah, saya membuktikan bahwa saya serius, saya tinggalkan pekerjaan, saya datang. Karena bapak bilangnya suruh silaturahim. Akhirnya datanglah, dia belum pernah ke Solo sama sekali, nggak tahu alamat rumah saya di mana, berbekal alamat yang saya kirimkan, belum ada Google Map gitu ya. Nanti naik bis turun di sini begini. Akhirnya sampailah di Solo dan bapak saya tanya, serius sama anak saya? Insya Allah saya serius Ustadz. Baik, kalau serius nanti malam saya nikahkan. Kaget itu nggak bawa orang tua, Bu. Orang tuanya nggak tahu beliau mau datang. Nggak punya keluarga di Solo, nggak ada temen, dia datang sendiri, benar-benar nggak ada orang yang dikenal di Solo selain taunya saya. Itu pun kita udah lama nggak ketemu. Sampai akhirnya kaget, saya nggak punya apa-apa Ustadz buat saya bawa. Sudah, anak saya nggak minta mahar macem-macem, tapi saya nggak bawa orang tua saya Ustadz. Laki-laki itu boleh menikah tanpa wali, katanya begitu. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa sangkal gitu ya. Ternyata bener, Bu, nggak bisa ngelak lagi. Kalau kamu nggak mau nikahin anak saya, ya sudah, anak saya nikahkan sama orang lain gitu. Akhirnya bismillah gitu ya, minta pendapat mama, terus tanya gimana, sudah bismillah demi kebaikan. Bener, Bu, malam itu dipanggil ustadz-ustadz yang tua, nggak sampai 20 orang yang hadir untuk jadi saksi pernikahan. Yaudah malamnya beneran nikah gitu ya, dengan mahar seadanya, yang penting sah, ada wali, bapak saya sebagai wali, saksinya ada, maharnya ada, jadi ternyata nikah itu sesimpel itu gitu ya. Jadi kalau kemudian hari ini orang menunda pernikahan, kenapa? Rong duwe duit, rong duwe gawean gitu ya, belum punya rumah, belum punya ini itu. Islam itu memudahkan. Bismillah, selama niat kita itu baik, Allah kok yang akan bantu untuk kita di dalam kebaikan tersebut ya. Jadi yang namanya amal kebaikan itu harus disegerakan. Iya, harus disegerakan. Jangan sampai menunda sebuah kebaikan, karena nanti setannya pada berdatangan itu kalau kita nunda kebaikan ya. Maka bersyukur setiap saatnya sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, di usia yang seperti ini Allah masih ngasih sehat ya. Yang lain di waktu pensiun kerjaannya jalan sana jalan sini, alhamdulillah aku iso ngaji, itu disyukuri. Maka kalau bersyukur sama Allah, semua nanti kebaikannya ditambah. Tapi ingat ya, kebaikan ditambah itu bukan dari porsi materi dunia. Karena Allah itu kalau sudah ridho sama kita, yang dimudahkan apa? Kebaikan akhirat, Bu, bukan kebaikan dunia. Jadi kalau ibu gampang untuk sholat malam, puasa alhamdulillah nggak banyak rintangan, ngaji bisa lancar terus tiap hari, maka itu salah satu kemudahan dari Allah yang bagaimana Allah itu pengen kita diinginkan kebaikan dari sisi Allah. Tandanya dimudahkan dalam melakukan ketaatan. Maka makin bersyukur, makin dimudahkan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Tapi jangan lupa ketika kita bersyukur kepada Allah, kita selalu mengucapkan tanda cinta kita kepada Nabi dengan mengucapkan sholawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah saat itu naik ke atas mimbar, kemudian beliau tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat yang saat itu melihat Rasul mengucapkan amin kaget.
Mereka bertanya, amma aminta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan wahai Rasul? Maka kemudian Rasul mengatakan, baru saja Jibril datang kepadaku, dia berdoa dan aku mengaminkan apa yang menjadi doanya. Apa yang didoakan Jibril? Tiga-tiganya tentang kecelakaan. Maka kecelakaanlah, raghima anfu rajul, kata Jibril, sungguh celaka bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa masuk surga karenanya. Karena yang namanya orang tua itu pintu surga yang paling indah dan pintu surga yang paling gampang untuk kita masuki kalau hari ini kita masih punya. Maka kok ada orang yang punya orang tua gak iso mlebu surga, kiku banget nemen gitu ya. Allah hadirkan loh dua-duanya, pintu surga paling indah dan yang letaknya di tengah itu lewat jalurnya orang tua. Tapi ada nanti yang gak bisa masuk surga saat dia masih punya orang tua. Kata malaikat, celakalah bagi orang ini. Dan di situ Rasul mengatakan amin. Yang kedua, siapa yang didoakan celaka? Man adroka Ramadan falam yughfar lahu. Yang dia mendapati Ramadan tapi keluar dari Ramadan tidak diampuni dosanya. Ini juga disebut celaka. Loh kenapa kok celaka? Loh 30 hari loh dibentangkan. Mulai dari pagi sampai dengan malamnya, itu semua pahala amal kebaikan dilipat gandakan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok iso-isone Ramadan jek maksiat? Bisa-bisanya Ramadan keluar jadi alumninya, kita gak diampuni dosa. Celaka, temen celaka. Maka Rasul mengatakan amin. Dan yang ketiga disebut orang yang celaka adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ikut bersolawat ke atasnya. Maka orang Arab itu kalau lagi marah banget gitu ya, ibu langsung misalkan ada orang Arab marah-marah, kemudian ibu ngomong salli ala nabi, itu langsung mau semarah apapun Allahumma sholli ala Muhammad gitu bu karo getem-getem yuk Allahumma sholli ala Muhammad. Karena mereka nggak mau didoakan celaka, ya. Maka perbanyaklah dari mengucapkan sholawat kepada beliau, karena orang itu nanti akan bersama dengan yang dicintai ketika nanti di akhirat. Maka pastikan hari ini kita cintanya sama siapa. Tapi kalau cinta itu harus dibuktikan. Maka salah satu pembuktian cinta kepada Nabi dengan banyak bersolawat. Dan yang paling afdol di antara itu adalah banyak melakukan dan mengikuti apa yang menjadi sunnahnya. Maka belajar tentang sunnah tidak lepas dari belajar fikih, supaya ibadah kita ada tuntunannya. Sehingga ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan itu akan tertolak, sehingga membuat kita tidak bisa mendapat syafaat dari Rasul. Maka kalau di fikih kita belajar tentang bagaimana ibadah secara zahir, secara praktek, itu harus ada tuntunannya. Tapi jangan lupa, jangan cuma sibuk membenahi ibadah secara zahir, tapi kita tidak membenahi batin. Padahal yang pertama kali dihisab sama Allah bukan dari amalan zahirnya dulu, tapi dari batinnya terlebih dahulu. Jadi yang amal zahir yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Tapi antara sholat sama hati, mana yang lebih dulu dihisab? Hatinya. Maka jangan pernah menyepelekan amalan batinnya. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan itu ada balasannya. Contoh, kita itu nggak nyakiti orang dari segi tangan atau lisan, tapi kita batin, wong iki lho, dandanane koyo ngono, gitu. Tapi dalam hati aja gitu. Bahkan Allah itu lamhil basar atau apa ya, sorotan mata, kita ngelerok aja bu, melerok ngene gitu ya. Itu aja bisa dihitung sebagai dosa loh. Jadi jangan pernah sepelekan apapun yang keluar dari hati kita, gestur tubuh kita gitu ya. Ada orang deketin kita, terus awak dewe emoh gitu, terus begini gitu. Lah ngopo kok ra gelem mambu misalkan gitu ya, dalam hati misalkan. Nah itu ada tuh balasannya. Jadi bagaimana kita memperbaiki dulu dari sisi batinnya ya. Hari ini kita masih membahas tentang materi ikhlas.
di mana materi ikhlas ini belum selesai. Kalau kemudian kemarin kita belajar apa manfaat dari ikhlas, nah ini tidak ada di buku, saya ambilkan dari kitab lain masih dengan pengarang yang sama, yaitu Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali. Maka dalam kitab beliau berjudulnya Fawaidul Fawaid. Nah, jadi kita hari ini belajar, kalau kita pengen jadi orang yang ikhlas, kita pengen tahu kita ini sudah ikhlas apa belum ya, lihat ciri-cirinya. Nah, kita belajar ciri-ciri orang yang ikhlas gitu ya. Jadi segala sesuatu itu kan pasti ada cirinya. Orang yang rumahnya kebakaran aja ada ciri-cirinya. Oh, itu masih ada bekasnya hitam-hitam. Kebanjiran aja masih menyisakan bekas. Maka orang yang ikhlas itu juga ada tandanya, ada. Apa itu ciri-ciri orang yang ikhlas? Dan ini jangan dijadikan tolak ukur buat kita ngelihat orang lain ya, tapi tolak ukur buat diri kita. Aku udah ikhlas apa belum ya? Jangan terus lihat, oh kira ikhlas iki. Jangan begitu ya. Kita aja ya. Yang pertama adalah batinnya solih, zahirnya pun solih. Kalau orang itu solih dari segi zahir gampang, tapi batin yang solih itu sulit gitu ya. Maka bagaimana orang yang ikhlas itu meskipun gak ada orang yang lihat, dia tetap bisa melakukan amal ibadah. Bahkan batinnya pun bisa lebih solih daripada zahirnya. Maka jangan pernah sepelekan amalan batin. Pernah ada salah seorang ulama namanya Makhul. Makhul ini ketika beliau sedang melakukan sholat gitu ya, masuk masjid, melihat ada seorang laki-laki habis sholat itu nuangis kejer, menangisi dosa-dosanya gitu ya, berdoa sambil menangis. Makhul tuh cuma batin, bu, Allah nangis di masjid kayak gini, riak itu. Cuma batin bu, batin itu, belum ngomong, belum update status gitu ya. Karena kalau sekarang apa-apa di update status soalnya. Batin aja. Setelah beliau pulang dari masjid, kemudian biasa beliau sholat malam. Di sholat malam itu selalu beliau menangisi dosanya. Kok ternyata bareng batin gitu ya, bener-bener tidak bisa menangis sama sekali. Bahkan coba nangis itu gak bisa. Jadi seolah-olah hatinya itu mengeras gitu ya. Sampai berpikir, ya Allah kenapa kok aku gak bisa nangis. Berhari-hari dia coba nangis gak bisa, sampai 1 minggu. Dia akhirnya ingat, oh apa karena aku itu batin orang ini nangis karena riya, sehingga Allah hukum aku dengan aku tidak bisa menangisi dosa-dosaku. Akhirnya Makhul ini cari si laki-laki itu, minta maaf karena pernah berburuk sangka kepada si laki-laki ini. Begitu kemudian dia sudah meminta maaf, malamnya dia tahajud, berdoa, bisa menangis kembali. Jadi apa? Salah satunya yang bisa bikin kita keras hati adalah banyak berprasangka buruk kepada orang lain. Maka coba cek deh, kalau kita gak lagi bisa nikmatin ibadah kita gitu ya, sebenarnya antara kemaksiatan sama ibadah itu korelasi. Satu kemaksiatan yang kita lakukan itu bisa untuk menghilangkan satu kenikmatan kita dalam ibadah. Berarti kalau ada yang dicabut dari nikmat kita buat ibadah, fix kita lagi maksiat. Karena antara maksiat sama ibadah ini gak bisa bersatu ya. Coba kita ngecek deh amal ibadah kita. Aku kok sholat ratau iso khusyuk ya, aku kok nek ngaji ki ngantuk wae gawanane. Misalkan cek, apa sih salah mataku sehingga Allah cabut kenikmatan itu ketika aku membaca Al-Quran. Padahal saat aku nonton TV iso jingleng. Bahkan misalkan, oh nanti ada tayangan gitu ya, film ini wah pemainnya bagus, tapi kok jam 10 bengi ya gitu. Kadang orang rela loh melek jam 10 malam, mungkin nonton Piala Dunia, jam 1 malam dipantengin itu. Tapi begitu sholat malam, ya Allah sekedar witir gak sanggup. Maka jangan-jangan terlalu banyak nih dosa mata kita, dosa fisik kita, sehingga Allah cabut kenikmatan kita dalam beribadah. Maka ciri yang pertama tadi, batinnya sholih, zahirnya sholih. Yang dibenci Allah itu adalah orang yang meninggalkan dosa
tapi bukan karena Allah. Allah sangat benci kepada manusia yang meninggalkan dosa tapi karena manusia. Contoh, hari ini ada orang yang ya Allah aku mau taubat dari riba. Lah kenapa? Pondok wis entek kabeh. Rumah sudah disita, mobil sudah ditarik leasing, utang numpuk di mana-mana. Karena awalnya dia terjebak pinjol. Wah, ini saya kalau dengar berita itu mahasiswa Solo, bukan cuma Indonesia, Solo itu sudah hampir mungkin lebih dari 50%-nya, bahkan kalau di berita tuh sampai 80% mahasiswa itu terjebak pinjaman online. Pinjol itu pinjaman online. Jadi rekae bank plecet gitu ya. Kalau zaman dulu kan namanya bank plecet atau rentenir. Nah, sekarang rentenir itu berkamuflase menjadi kalimatnya pinjol, pinjaman online. Dan iklannya tuh kalau kita buka media sosial, itu setiap saat Bu kita diserbu sama iklan pinjol itu. Hanya dengan modal KTP kamu bisa pinjam sampai 5 juta rupiah. Nah gitu tuh. Akhirnya yang namanya anak-anak mahasiswa kita melihat gaya hidup temennya pakai HP-nya bermerek gitu ya, sepatunya yang ini gitu. Karena tidak ada pemasukan, jalur cepat mereka lakukan, akhirnya mainlah di pinjaman online. Yang bunganya itu bisa sampai jutaan, melebihi dari dia pinjaman pokoknya. Itu mahasiswa 80% Bu, Solo, bukan cuma Indonesia. Saya pikir itu di Jakarta, Solo ternyata masuk berita. Artinya kalau kemudian ada orang nih misalkan, ya Allah wis aku tobat misalkan, pengen meninggalkan riba karena sudah nggak punya apa-apa, ya apakah tobatnya diterima oleh Allah? Wallahu a'lam bishawab. Orang tuh dapat momentum buat tobat gampang. Orang selingkuh, dia sekarang tobat, kenapa? Lah ketahuan bojone. Coba gak ketahuan gitu ya. Saya kemarin baca berita juga di media sosial, orang Klaten kalau nggak salah, seorang laki-laki, jadi media sosialnya tuh bilang, ibu tolong dikenali wajah orang ini, inisialnya ini, orang Klaten, karena dia pernah menyetubuhi gadis di bawah umur 15 tahun sebanyak 109 kali sampai anak SMP ini melahirkan anak. Saya cuma bertanya-tanya aja waktu baca berita itu. Lah sampai 109 kali ki pemerkosaan apa doyan nih? Lah kalau pemerkosaan itu kan sekali dua kali dia lapor. Lah ini udah terjadi beberapa tahun, bahkan katanya sehari sampai 4 kali, seminggu sampai 4 kali. Lah kalau anaknya nggak mau kan kudune nggak jadi. Maksudnya dia bisa lapor. Lah kalau sampai 109 kali, jangan-jangan anaknya mau sama mau. Ini 15 tahun. Ya, dan di Klaten gitu. Maksudnya kayak kemarin saya juga dapat berita yang ada korban terbunuh itu dibawa di mana ya? Kalau nggak salah daerah Grogol. Tapi orangnya deket sini, Banaran sini, perempuannya. SMP kalau nggak salah. Ternyata ketika ditemukan sama polisi, di dalamnya masih ada alat kontrasepsi. Kemudian jadi ternyata si perempuan ini, si anak SMP ini, dia buka semacam pelacuran online gitu, 300.000 1 jamnya. Terus laki-lakinya ya orang Solo juga, mungkin dibawa ke hotel di Kartosuro kalau nggak salah. Sudah 1 jam waktunya habis, laki-lakinya minta nambah karena nggak mau dibunuhlah perempuan ini. Masih kecil, orang Banaran sini, berarti kan ibaratnya ini Solo gitu loh. Saya pikir itu hanya ada di kota-kota besar, tapi ternyata sudah merambah sampai seperti ini. Makanya Bu, ya Allah, kalau punya anak kita hari ini jaga betul pergaulannya. Yang laki-laki, perempuan, terutama perempuan sih ya. Kadang saya mikir, ya Allah, lagi wong tuane kok yo iso-isone ra mudeng gitu ya. Kok bisa malam-malam keluar sama orang tuanya nggak dicariin gitu. Maka jangan cuma ibu aja yang ngaji, anaknya bisa ya diedukasi, diajak ngaji gitu loh. Maka kalau kita pernah melakukan satu dosa besar dan ada masa untuk ya Allah pengen taubat gitu, pastikan kita taubatnya karena apa? Kalau kemudian hanya karena manusia, karena ketahuan, karena
kemudian sudah habis hartanya. Allah paling benci sama manusia yang meninggalkan dosa bukan karena Allah. Dapat momentum buat taubatnya tuh mudah. Yang sulit adalah menjaga taubat itu sampai dengan akhir hayat. Makanya kalau ibu hijrah, ibu meninggalkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan ibu, bener-bener mau hijrah dari riba, terus akhirnya jualan kelontong atau mungkin jualan makanan, kok nggak laku, ya Allah katanya mau digantikan dengan sesuatu yang lebih baik, tapi kok justru perjalanan hijrahku jauh lebih sulit ya daripada aku belum hijrah. Allah tuh pengen nguji kita tuh hijrahnya beneran apa enggak. Karena pastilah ibu itu ketika sudah nyemplung ke dalam kebaikan, disitulah mulai ujiannya tidak akan berhenti. Ibu sudah mulai rutin ngaji, ada aja cobaannya. Karena Allah pengen ketika kita menghadap Allah itu sudah dalam keadaan bersih. Sehingga dengan diberikan ujian, dengan dikasih sakit yang gak kunjung sembuh, itu bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kehidupan kita enak terus, rezekinya lancar, keluarganya semuanya solih, ipar mertua gak ada masalah, tetangga-tetangganya enak semuanya, wes koyok sedulur dewe, ibu nanti mau dapat pahala sabar lewat jalur apa? Padahal sabar itu adalah balasan yang kata Allah ghairu hisab. Batasannya itu saking gedenya gak ada yang bisa mewakili besarnya pahala sabar. Allah tuh tahu kok amal kita tuh biasa-biasa aja. Jadi kalau mau masuk surga pakai amal, yuk nggak pantas. Maka haruslah diberikan balasan yang setimpal berupa dengan ujian-ujian itu supaya kita sabar. Maka pastikan hari ini yang berhijrah, tinggalkan semua keburukan, kemaksiatan, dosa karena Allah. Lihat hati kita, ikhlas nggak ya? Kenapa? Jangan cuma orang lihat aku sekarang solihah, kerudungku sudah besar, bajuku sudah gamis, setiap hari sudah bisa kajian kemana-mana, tapi hatinya jelek. Orang ngelihat tampangnya aja solih, tapi ternyata batinnya kotor banget, terutama sama orang yang beriman. Rekae ngaji, tapi begitu ngaji, ngelek-ngelek ustadz sana, ngadu domba teman pengajian ini dengan ini, terus bilangin ustadz itu tidak sunnah, ustadz itu kafir. Ingat ya, dosanya menodai kehormatan orang yang beriman itu jauh lebih besar daripada berzina dengan ibu kandung. Lebih besar dari berzina dengan ibu kandung sendiri. Maka cek ya amal kita. Karena nanti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ada di antara kalian yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu gunung yang dimana toh ada gunung di Saudi namanya Gunung Tihamah. Dia lebih besar daripada Gunung Uhud. Jadi ada orang yang nanti datang ngebawa pahala gede banget, tapi kemudian Allah menjadikan amal yang sebesar gunung ini haba'an mansura, bener-bener seperti debu kering yang beterbangan. Kalau debunya nempel, Allah tuh cantik banget kalau memberikan sebuah permisalan ya. Kalau kita punya jari dan jari kita basah, kita cemplungin di air, terus tangan kita kena debu, masih ada debu yang nempel di jari kita yang basah. Tapi Allah sampaikan bagaimana amal yang sia-sia di hadapan Allah itu haba'an mansura, seperti debu kering yang beterbangan, wes gak ada yang sisa. Maka kemudian pembantunya Rasulullah namanya Thauban. Thauban ini budaknya Rasul. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah mereka? Apakah mereka adalah orang kafir? Maka kemudian apakah mereka orang yang musyrik? Apakah mereka munafik?" Maka Rasul mengatakan tidak. Innahum yusalluna kama nusalli. Mereka adalah orang-orang yang salat sebagaimana kita salat. Wahum yasumuna kama nasum. Dan mereka orang yang berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Illa, kecuali idza annahum khalau fi makanihim intahakuha. Mereka menjadi orang yang ketika dalam kesendirian bermaksiat kepada Allah. Jadi
Orang yang kalau sendiri malah maksiat, sedangkan kalau di depan orang banyak dia seperti ahli ibadah, itulah orang yang nanti di hadapan Allah amalnya akan diterbangkan, tidak bersisa seperti debu kering yang berterbangan. Hari ini orang tuh kalau di kamar, dulu kita di kamar sendirian mungkin gak ngapa-ngapain Bu, karena gak ada media sosial, gak ono TV. Sekarang nek anak kita gur ndekem wae neng kamar, bisa jadi malah kita curigain loh Bu. Kowe kok nek neng kamar wis karo HP, iso nggathuk wis nganti gak inget waktu. Apa yang dibuka, apa yang ditonton. Apalagi kalau ibu sudah generasi kolonial. Kalau anak sekarang kan milenial, ibunya kolonial gitu ya. Artinya enggak mengikuti perkembangan zaman anak-anak. Alah, ndo ibu dudal ora mudeng. HP-nya sudah beda sama HP-nya ibu. Bahkan ibu-ibu yang milenial saja kadang lebih pintar anaknya kok daripada ibunya. HP tuh ada Bu yang dia mau ada mode tamu. Mode tamu tuh misalnya gini. Jadi misalkan ibu nih secara sidak, coba lihat HP-mu isinya gitu. Passwordnya apa? Nanti dia kasih password yang passwordnya berbeda dengan password rahasia dia. Jadi ada tuh aplikasi-aplikasi yang bisa disembunyikan, sehingga kalau ada orang lain nih yang pinjem HP-nya dikasih password tamu gitu ya. Oh, password tamu misalkan Z, tapi password kita sendiri U. Jadi kalau kita passwordnya U, itu aplikasi-aplikasi yang disembunyikan muncul. Tapi kalau dipinjem nggak akan kelihatan. Sehingga yang ditonton dia kita nggak bisa ngeliat, yang disembunyiin apa kita nggak tahu. Nah itu yang justru lebih bahaya. Maka orang tadi, kenapa kok disebut oleh Allah seperti debu yang berterbangan? Karena ketika dalam kesendirian menjaga kesolihan amal itu jauh lebih sulit daripada kita lagi banyak orang. Ibu ketika lagi rame orang di masjid, tergerak untuk menunaikan sholat sunnah, tahiyatul masjid, sing liyane sholat mosok aku gur dolanan HP, ya wis tak sholat. Kan bisa jadi begitu. Tapi begitu di rumah, belum tentu kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Maka para sahabat itu saking mereka berusaha menyembunyikan amal, maka sampai mereka mengatakan, aku itu lebih baik witir 1 rakaat yang tidak diketahui orang lain daripada tahajud 11 rakaat tapi ada orang yang tahu. Karena sekarang kita itu ada di zaman yang segala sesuatunya akhirnya jadi rahasia umum. Jam 3 malam aja mungkin ibu buka HP, itu yang update status banyak itu. Jam 3 malam, kadang jam 2 malam, jam 11, jam 12 banyak itu yang update status. Lihat aja di kontak gitu kan. Ada yang alhamdulillah ya Allah, walaupun orang-orang masih tertidur lelap, tapi aku bisa menunaikan 11 rakaat tahajud hanya karenamu ya Allah. Misalkan, tapi di status WA. Lagi kajian, cekrek gitu ya, foto, selfie, karo sadae. Terus dipasang, alhamdulillah hari ini bisa ikut kajian walaupun cuaca mendung. Yang lain kan mendung enaknya tidur, yang lain bikin status, wah mendung-mendung gini enaknya tidur gitu ya. Wah kalau dia tidur aku ngaji. Terus langsung update status, walaupun mendung aku gak tidur, aku ngaji. Nah jadi jaga keikhlasan amal saat kita sendiri jauh lebih sulit daripada saat ada orang lain yang melihat. Kalau kita bisa seperti itu tandanya kita sudah bisa ikhlas. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, amalan sembunyi-sembunyi lebih baik daripada amalan yang dilakukan secara terang-terangan. Maka salah seorang ulama namanya Salamah bin Dinar, beliau mengatakan, uktumu hasanatik aktsaru min sayyiatik. Simpan rapat-rapat kebaikan-kebaikanmu lebih besar daripada engkau menutup rapat keburukan-keburukanmu. Bisa nggak kira-kira kita nyembunyiin kebaikan itu lebih primpen, lebih tersembunyi daripada
kita nutupin kekurangan. Nggak usahlah kekurangan secara secara amal. Kita ada kotor di jilbab aja. Ibu mungkin tadi makan soto misalkan, terus pakai kecap. Lah pas gini kok kecapnya temblong di kerudung, itu aja ibu, waduh kok kecapnya ini di sini tembus gitu ya. Ibu aja berusaha ada bros nggak, arep nutupi kan begini. Biar apa? Lah ngopo bu nganggo bros? Iki lho kena kecap ben ora ketok. Gitu. Artinya orang itu fitrahnya nutupi kekurangan. Banyak orang yang mukanya jerawatan atau mungkin flek hitamnya banyak. Piye carane nutupi? Didempuli kan begitu, ya. Pakai make up yang tebal, padahal kalau nggak bermake up, ya Allah, ketok jerawatnya jendul-jendul gitu ya. Fleknya hitam banyak gitu. Itu fitrah manusia. Tapi bagaimana kita bukan cuma memperhatikan dari kekurangan, dari keburukan itu, tapi kalau kita bisa menyembunyikan kebaikan kita lebih dahsyat daripada keburukan yang kita lakukan, itu kita disebut orang yang ikhlas. Maka coba ibu perhatikan, kadang orang-orang yang meninggal di antara kita secara husnul khotimah, mereka mungkin belum kayak kita loh pakaiannya. Kalau kita lihat wong desa-desa itu ya, mana pernah mereka belajar kitab Tazkiyatun Nafas, kajian tiap hari. Mungkin kemana-mana cuma taunya sawah, rumah, bawanya tenggok gitu ya. Jalan tanpa alas kaki, mungkin belum pakai kaos kaki kayak kita. Tapi kalau kita perhatikan, ya Allah, kok bisa ya meninggalnya dalam keadaan baca Quran, meninggalnya pada saat sujud, padahal jilbab dan bajunya belum seperti kita sempurnanya. Maka jawabannya satu, bisa jadi mereka punya gudang rahasia kebaikan yang disembunyikan. Dan itulah sebabnya yang membuat mereka Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Cari deh, kebaikan apa ya yang kita sembunyikan dari orang-orang. Maka dulu generasi para sahabat, para tabi'in, itu ketika beliau baca Quran, Ibnu Mubarak misalkan, beliau ketika baca Quran, ngelihat ada orang yang lewat, langsung gitu, pura-pura tidur, saking gak mau ketahuan aku lagi ngaji. Nek sekarang kan beda, ngajinya pakai smartphone soalnya, pakai HP, download aplikasi Quran. Tadinya lagi nge-scroll, ngeliatin status WA-nya orang-orang, ada orang lewat, langsung diganti aplikasi ngaji itu gitu. Kalau nggak ada orang, diganti lagi itu. Nah jadi cari, temukan, simpen apa yang jadi gudang rahasia kebaikan kita. Maka Rasul bersabda, la tu'jabu bi amali ahadin. Jangan pernah kita kagum dengan amal kebaikan yang dilakukan seseorang, sesolih apapun orang, jangan pernah kita kagum dengan amal solihnya. Begitu juga dengan pelaku kemaksiatan, jangan pernah kita menganggap hina orang yang bermaksiat. Sampai kata Rasulullah, katakan, kita lihat bagaimana cara kematiannya. Jadi Allah itu garansi amal solih yang sudah kita lakukan dan diterima sama Allah. Pembuktian hadiah yang Allah berikan itu berupa husnul khotimah. Maka kalau melihat orang, ya Allah kui padahal janjane sholatnya biasa banget loh, wong sedekah ki yo arang-arang, kok iso yo matine koyo ngono. Berarti dia punya amal kebaikan yang ditutupi, yang tidak satu orang pun yang tahu apa yang sudah dia lakukan. Maka jangan-jangan kita hari ini tuh terbakar dan sombong dengan amal ibadah kita, ngerasa pede karena setiap hari aku wis ngaji ki jaman rung nek kajian koyo ngene wis aku wis awalun. Saking awalnya jadi awalun ya, biar mantep gitu. Jadi generasi awal itu yang ngaji, zaman ora koyo ngene ngaji. Kerudung rong nek sing gedhi misalkan. Aku pelopor jilbab besar. Maka jangan pernah kita merasa bangga, terbakar, sombong dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Allah tuh paling benci sama orang yang dia itu riya dan sum'ah. Kalau riya tadi pengen didengar, pengen dilihat. Tapi sum'ah itu pengen didengar.
Kenapa disebut sum'ah? Karena bisa jadi orang itu nggak ngeliat apa yang dia lakukan. Contoh nih, kita sedekah. Orang sebenarnya nggak ada yang lihat kita sedekah, tapi kita pengen tahu, tapi kita pengen orang lain tahu kalau kita sedekah. Jadi lagi ngobrol-ngobrol gitu, boleh nggak pinjem uangmu 10.000 sih? Aku jane tadi bawa sih 100.000, tapi tak infakin semua tadi itu pas kajian. Ketoke enek neng tas tapi tak goleki kok ora ono. Jilesek yo 10.000. Soalnya sing 100.000 nek mau wis tak infake. Orang nggak ngelihat dia infak, tapi dia pengen memperdengarkan orang lain kalau dia melakukan amal kebaikan. Hati-hati loh. Sum'ah ini juga bisa menghanguskan dari amal ibadah kita. Jadi kalau kita sudah melakukan amal kebaikan, sudah diem aja. Nggak usah ngepost gitu ya, nggak usah diposting, nggak usah kemudian gersulo. Ya Allah, duitku wes entek. Lah kan kemarin kayaknya baru gajian. Jane ya aku gajian ning ndek iki enek galangan dana to donasi iki. Wes tak sedekahke sekian ratus ribu. Terus aku kayak bantu pondok pesantren sakmene. Nah, terus entek kabeh duitku wes tak infake kabeh. Ada lagi yang cerita, misalkan sekarang tuh perjalanan Solo Semarang enak ya, naik tol tuh 2 jam nyampe. 2 jamnya gak kroso loh, aku dikiran terus sok neng dalan. Jadi orang lain gak ngeliat dia dikiran gitu, tapi dia sum'ah tadi. Maka hati-hati loh. Yang berat itu bukan ibadahnya, tapi memastikan ibadah kita diterima sama Allah. Maka ulama dulu itu sampai ada, walaupun ini tidak harus kita ikuti ya. Jadi ulama dulu itu sampai ketika mereka puasa sunnah, kalau mereka lagi pergi, mereka lagi bertamu, dijamu makanan sama tuan rumahnya, mereka lebih pilih berbuka karena tidak pengen ketahuan kalau lagi puasa. Sampai seperti itu ngejaga puasanya nggak ketahuan orang lain. Tapi bukan berarti terus, berarti kok aku sesok ngono. Setiap kali puasa sunnah tak lungo wae. Nek ditawari mangan, yo gelem yo. Biar dia nggak tahu, aku kan nggak riak gitu. Nah itu udah niatnya salah lagi ya Bu ya. Nah ini tidak wajib untuk diikuti. Jadi yang berat itu kan ngejaga hati kita ya, biar bisa terus selalu ikhlas. Maka setan itu kalau sudah mau menggoda orang yang berilmu, strateginya beda Bu sama orang yang belum belajar. Contoh nih, gimana? Bukan berarti ya Allah saiki dhewe wis ngaji, wis aku tak ngangkat koper, aku tak muleh wae, dhewe wis ra iso tak godho. Enggak. Setan itu merubah caranya untuk menggoda manusia. Misal tadinya orang lagi pacaran, wah kalau sudah orang pacaran itu 6 jam rasanya 6 menit kan gitu. Bahkan ada sebuah kalimat itu, kalau cinta sudah melekat, tai kambing serasa coklat. Ada yang begitu ya, membuat suatu quotes gitu ya. Nek saya yo tai kambing yo tetap tai kambing, mosok yo dadi coklat. Tapi saking orang itu kalau sudah jatuh cinta tuh ya segala sesuatunya indah. Tapi coba kira-kira ketika sudah menikah, apakah keindahan itu akan tetap sama dengan sebelum menikah? Enggak. Setannya ganti cara itu. Yang tadinya 6 jam jadi 6 menit kalau pacaran, tapi di rumah ya Allah 6 menit jadi koyo 6 jam. Bahkan ada itu salah satu jamaah kajian, saya waktu itu pernah bilang, jadi bagi seorang istri kalau kemudian solihah, suaminya juga soleh, nanti insya Allah di surga bisa bertemu, sama-sama ketemu. Selama memang istri ini ketika ditinggal mati suami tidak menikah lagi. Karena Rasulullah bersabda, seorang istri itu bersama dengan laki-laki yang terakhir kali dinikahi. Jadi kalau nikah lagi ketemunya sama suaminya yang kedua bisa jadi. Karena suami yang pertama, kalau perempuan kan bisanya cuma suaminya satu. Nggak bisa, loro-lorone etok yo, nggak bisa. Tapi kalau laki-laki boleh memilih mau ditemani dengan istri yang mana. Atau mungkin semuanya boleh, istrinya 4 ditemani 4-4-nya boleh. Maka salah satu jamaah pengajian ini bilang, ya Allah Us,
Kok yo di surga itu ketemunya sama suami yang di dunia, nggak ganti gitu? Ya Allah, ya bosen toh, di dunia ketemunya itu, di surga ketemunya itu. Saya ya Allah gitu ya. Jadi ada loh ternyata yang request gitu. Kalau nanti di surga dapat jodoh, nggak mau sama suaminya karena wes bosen. Nah ini sebenarnya kalau kita korelasikan lagi dengan belajarnya kita, strateginya setan itu memang orang kalau sudah menikah, piye carane ada rasa kebosanan, gimana caranya biar dua orang ini berantem terus kan gitu, sampai akhirnya dipisahkan. Nah itu loh strateginya tuh berubah. Padahal dulu pacaran itu pengennya dempel terus, bareng nikah ya Allah lebih singkat daripada masa pacarannya. Pacaran bisa 5 tahun, giliran nikah 5 bulan. Nah kan banyak yang begitu. Maka sama, sebelum ngaji tuh kita digodanya apa? Maksiat. Dulu ibu mungkin kalau disetelin musik dangdut langsung joget dulu gitu ya. Kan kalau sekarang masa iya? Kan sekarang enggak. Insya Allah ibu kalau dikasih tiket gratisnya Inul mau enggak? Enggak lah walaupun gratis misalkan. Karena ya memang sudah beda. Misalkan kita dulu bukan Inul sih. Kalau sekarang mungkin konser-konser musik yang dulu gitu ya. Ada orang yang sampai bisa bayar jutaan gitu buat menikmati konser. Tapi bagi orang yang sudah ngaji, mbok dikei gratis toh yo emoh. Tapi bukan berarti setannya waduh reso tak godo iki karo dangdut gitu ya. Bukan berarti dia nangis, setannya mutung. Dia rubah strateginya. Bagaimana orang yang sudah belajar, orang yang sudah ngaji, yang tadinya ikhlas digerogoti lah rasa keikhlasannya itu, sampai akhirnya dari amalnya dia nggak bisa untuk ikhlas, dia akhirnya ria, dia akhirnya sum'ah, pengen dilihat orang gitu ya, apa-apa pengennya diposting. Maka itu strategi setan selanjutnya buat menggerogoti amal kebaikan kita supaya tidak ada kebaikan yang kita bawa nanti di hadapan Allah. Maka ini ciri yang kedua ya, amal yang disembunyikan lebih baik daripada amal yang dilakukan secara terang-terangan. Ibu boleh ketika terang-terangan 2.000 sedekahnya. Orang ngeliat mungkin batin sedekah gorong ewu, nggak apa-apa itu yang disembunyikan, yang ditampakkan. Tapi 2.000 itu hakikatnya di dalamnya ada untel-untelan 100.000. Nah, orang kan ngelihatnya 2.000, sing tak sedekah 100.000. Bisa nggak kira-kira kita begitu? Ya, ada kan Bu yang begitu? Iya, panitia kajian itu kalau buka 2.000 kok iki tebel gitu. Isinya 100.000. Saking pengen menyembunyikan amal. Maka dalam tanda kutip jadilah penipu untuk amal kita. Nggak apa-apa lah. Orang lihatnya kita nggak ahli sedekah, nggak ahli sholat malam, ya, nggak ahli puasa. Tapi saat mereka nggak tahu, amal yang kita lakukan jauh lebih banyak daripada yang mereka tahu. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang ikhlas itu cirinya hati mereka selalu khawatir dan ketakutan. Berarti semakin banyak ibadah, makin khawatir. Itu tandanya kalau ikhlas. Jadi bukan makin banyak ibadah makin pede. Banyak orang yang hari ini makin banyak ibadah makin pede dengan ibadahnya. Kowe kok ora tau sedekah tole, aku sedekah yo akeh Bu, neng ibu wae ra ngerti misalkan. Pede dengan amalnya. Ketika kemudian dia menggugat Allah, ketika Allah berikan ujian, dia bilang, "Ya Allah, aku itu udah puasa, aku udah sedekah, aku ngaji tiap hari, aku sholat gak pernah bolong. Tapi kenapa kok aku yang kau uji kayak gini ya Allah? Tuh lihat temanku yang gak pernah ibadah, malah kehidupannya lancar-lancar aja." Nah itu hati-hati loh. Kita merasa pede dengan amal sehingga menggugat Allah. Harusnya kalau kita beramal gak diuji. Salah. Jangan-jangan amal yang kita lakukan selama ini gak ikhlas. Maka harusnya itu bisa mendatangkan
kekhawatiran. Maka dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60 Allah sampaikan bagaimana orang-orang yang beriman itu yang amalnya diterima oleh Allah, di antaranya adalah yang mereka bisa mengatakan fi qulubihim wajilatun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Maka ketika dibacakan ayat ini, Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang ini? Kok waladina yu'tuna ma atau, mereka orang-orang yang diberikan nikmat sama Allah, mereka dikasih harta, mereka sedekah, tapi kok bisa qulubuhum wajilah? Kok hati mereka khawatir? Kok apa mereka itu pezina? Apa mereka itu peminum khamr? Apa mereka itu orang yang berbuat kesyirikan?" Maka Rasul mengatakan, "La ya bintas Siddiq." Tidak, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka itulah justru orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Ketika ibadah itu mereka takut kalau amalnya gak diterima. Jadi kalau ibu itu sholat ngerasa, ya Allah sholatku saya gak mau diterima gak ya? Akhirnya apa? Dijadikan ada sholat-sholat sunnah kita yang kita lakukan karena saking khawatirnya kita sholat wajibnya tadi kita gak diterima. Kenapa kok kita sedekah lagi? Padahal kemarin udah khawatir sedekah kemarin itu ketika ketahuan orang kelihatan kita jadi riya. Akhirnya kita tambah lagi dengan sedekah yang orang lain gak tahu. Bisa jadi ini yang diterima, yang kemarin enggak. Maka tanda kebaikan seseorang itu kalau diterima dimudahkan tadi melakukan amal ibadah selanjutnya setelah kebaikan yang pertama dia lakukan. Jadi ibu kalau pengen tahu nih sholat subuhnya tadi sama Allah diterima atau enggak, jangan lihat subuhnya. Lihat gimana duhurnya, asarnya, maghrib isyaknya, bisa tepat waktu atau enggak, bisa khusyuk atau enggak. Ibu mau ngelihat orang umroh atau hajinya mabrur, jangan dilihat pas hajinya. Lihat setelah haji atau umrohnya ada peningkatan amal solih enggak. Orang itu ketika ada di depan Ka'bah bisa jadi nggak mikir dunia. Saya ingat waktu kakak saya umroh, padahal kakak saya ini pekerja yang workaholic. Jadi workaholic tuh kerja keras gitu ya. Rumahnya di Bogor, kerjanya di Jakarta. Kalau berangkat itu sebelum subuh, nanti pulang ke rumah jam 11 malam. Kalau pulang anaknya sudah tidur, berangkat anaknya masih tidur. Gitu terus kehidupan Jakarta itu ya. Makanya kan rata-rata banyak stres karena kepadatan waktu, nggak bisa ketemu anak gitu ya. Jangankan buat ngaji, Bu. Wong itu sampai rumah sudah capek, belum hilang capeknya udah berangkat lagi. Nah, singkat cerita umroh lah. Kemudian dia bilang, "Ya Allah, Adek, ketika di sana tuh bener-bener nggak inget dunia ya gitu. Di depan Ka'bah tuh pikirannya ya udah kayak nggak penting aja gitu, pekerjaan, uang, karir tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu." Saya bilang, "Ya iya, orang itu kalau sudah ngelihat Ka'bah di depannya, wes nggak mikir dunia, wes dunia tuh kayaknya kecil banget." Maka kalau ada orang nih yang ketika di depan Ka'bah kok kelingane jek donyoku yo kebangetane nemen, kan begitu. Tapi bagaimana tanda umroh kita diterima? Bukan saat di sananya, bukan. Orang itu kalau lagi umroh, mungkin hotelnya jauh, taruhlah subuh jam 5 misalkan. Jam 3, jam 2, awak dewe kan masih culuk-culuk, Bu. Kalau hotelnya jauh, jangan sampai telat, biar bisa sholat di sana tepat waktu, biar bisa dapat soft. Bahkan mungkin kita datang mepet, udah adzan berkumandang Allahu Akbar, melayu nggak karuan, kan begitu. Coba patokannya umroh kita diterima nggak? Lihat aja kalau adzan berkumandang di sini apa yang kita lakukan? Ada nggak rasa segera untuk menuju ke masjid? Jangan-jangan ketika di sana semangat 45 buat ke masjid, di sini begitu asar cek turu. "Pak, ayo tangi Pak, kelewes adzan." Saya topu laki wae adzan durung komat. Dibangun, "Pak, kelewes komat." Saya lah paling laki rakaat siji. Durung rampung ya salate. Begitu. Jadi lihat kebaikan yang kita lakukan setelah kebaikan yang pertama. Tapi kalau ada orang yang sampai di sana dihalangi oleh Allah, wala'iyadzubillah, apa dosanya? Ini saya dapat cerita dari salah satu jamaah. Jadi ada salah satu jamaah sama suami istri berangkat umroh. Mungkin dia juga aktif di kajian juga.
tapi mungkin kehidupan sehari-harinya hedon gitu ya, pecinta dunia lah. Qadarullah ketika umrah bareng sama salah satu jamaah pengajian saya itu, dia cerita, ya Allah mbak, ini suami istri ini setiap kali mau berangkat sholat mesti kakinya bengkak. Anggere arep ning masjid kuwi ra iso mlaku. Tapi kalau dibuat jalan-jalan ke mall sembuh. Ada ternyata yang begitu. Jadi sehari 5 kali itu seolah-olah Allah menghalangi dia untuk bisa sholat di masjid, tapi giliran tawafnya di mall, di Bin Dawud, di Abroj, di mana, itu langsung sembuh itu. Saya kadang mikir, ya Allah, ini dosanya apa? Sampai di tempat yang paling suci saja, yang orang kalau di situ wes ora kelingan donyo gitu loh. Kok bisa sampai masih kelingan donyo ngantek dihalangi sama Allah melakukan kebaikan? Itu harusnya tobat itu sama Allah. Maka jangan sampai kita dihalangi dari kebaikan di jalan Allah. Kalau mungkin hari ini kita dihalangi dari nggak punya materi yang berlimpah, bukan itu kok patokan Allah nggak ridho. Tapi ketika ibu terhalang, aku ki ngopo yo, arep ngaji wes arep mangkat ono wae. Sing iki ada tamu, yang iki anake nelpon ora barbar misalkan. Yang ini hujan, yang iki motore gembos. Coba cek. Kenapa aku setiap melakukan kebaikan seolah-olah terhalang? Dosa apa yang dilakukan? Segera bertobat kepada Allah ya. Jadi orang yang ikhlas justru yang ketika mereka beramal hatinya takut, bukan hatinya pede. Kayak zaman dulu kita UN itu loh Bu. Kenapa kok ikut bimbel sana bimbel sini, sekolah akhirnya jadi pulangnya lama karena ada pelajaran tambahan. Padahal mungkin orangnya pinter misalkan. Karena kita takut nanti nggak lulus tes, makanya pelajaran di sekolah itu sudah ada, kita tambah dengan les sana les sini, ikut bimbel. Kenapa? Karena ada rasa khawatir akhirnya melakukan amal-amal yang lain. Sama, kalau kita itu amalnya diterima sama Allah, nggak stagnan di amalan yang wajib saja, tapi ditambal, ditutup, dilengkapi, ditambah dengan amal-amal sunnah. Karena ada rasa kekhawatiran ketika Allah tidak menerima amal-amal kita yang wajib. Ini yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cirinya kita ikhlas? Dipuji dan dihujat sama. Gimana maksudnya dipuji dan dihujat sama? Contoh nih, ibu tadinya masih pakai jilbabnya ikat sana ikat sini. Begitu kemudian ngaji, wis bismillah lah, mulai memanjangkan jilbab. Lah kalau nggak bisa pakai peniti, wis pakai bergo bahasanya ya, kerudung langsungan gitu. Ketika mau berangkat pengajian sudah melihat di cermin, patut rayo aku nganggo kudung kaya ngene. Kone aku diguyu piye? Engko nek aku diomongin begini-begini piye? Lah wis bismillah. Ketika datang pengajian, pakai gamis, pakai jilbab besar, nutup dada. Ada teman kita tahu lah gimana kita dulu selengeannya gitu. Weh, saiki wis dadi solehah tenan to koncoku iki. Nganggo kudunge saiki kaya Bu Haji, misalkan gitu ya. Langsung neng kowe iki ketok lemu lho nek nganggo kerudung kaya ngene, misalkan. Nah, ketika padahal dia anti kalau dibilang gendut. Kan ada orang yang aduh, boleh deh katain aku pendek, katain aku oon, katain aku apa, asal jangan bilangin aku gendut gitu. Ada orang yang begitu prinsipnya gitu. Silahkan hina aku, asal jangan katain gendut gitu. Jadi ketika dia termasuk orang yang, aku ketok lemu yo, nek nganggo kudung kaya ngene. Heeh lho. Asal meneh nganggo gamis kaya ngene iki wis tenan kowe kaya ibu-ibu kae sing wis duwe anak 5 misalkan ya. Kemudian nanti pulang ke rumah, aduh, timbangnya aku ketok kaya ibu-ibu anak 5, ketok nyemplung. Wis lah, sesuk ganti meneh. Seperti dulu kala misalkan ya. Akhirnya dia merubah kembali penampilannya seperti sebelum hijrahnya. Maka jangan-jangan ini kita hijrahnya tidak ikhlas. Karena ketika dihujat, kita nggak bisa istiqomah tuh. Yaudah kalau kayak gitu wes rasa aku ngene ras itu aku ras itu. Itu berarti nggak ikhlas kita.
Tapi ketika dihujat, kamu mau dibilang gendut, mau dibilang nyempluk, mau dibilang kayak emak-emak anak 5, ya sudah, wong ini yang syar'i, wong ini yang sesuai dengan tuntunan Rasul, wong ini perintah Allah dan Rasulnya, nggak perlu memperdulikan apa yang menjadi perkataan manusia, karena tolak ukur kita adalah penilaiannya Allah, bukan penilaiannya orang. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu, kata Rasulullah, masa baqa Abu Bakrin minal amali. Abu Bakar itu dia bisa memasuki surga itu bukan karena amalnya dari sholatnya, puasanya, sedekahnya, bukan. Tetapi sabaqon nas, dia bisa mengungguli manusia-manusia itu mawaqqara fi qalbihi, atas apa yang mendiami hatinya, atas apa yang bercokol di dalam hatinya, itu Abu Bakar. Kan disebutkan oleh Rasul bagaimana Abu Bakar itu kan afdhalun nas, orang yang paling mulia itu Abu Bakar di antara para sahabat ya. Bahkan kalau ditimbang nih di dalam mizan, satu timbangan itu amalnya Abu Bakar dan satu timbangan sisinya adalah amal seluruh manusia di muka bumi ini. Sungguh timbangan amalnya Abu Bakar masih lebih berat daripada timbangan semua amal kebaikan yang dilakukan manusia sedunia. Itu Abu Bakar. Tapi menyaingi kita bukan dari amal solih, ma waqqara fi qalbi, atas apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka iman yang paling berat, yang paling tinggi itu adalah ikhlas. Susah Bu, ikhlas susah. Wangel. Wong ikhlas itu yang tadinya kita di awal sudah ikhlas, tiba-tiba bisa jadi gak ikhlas kok. Saat kita dulu menolong orang yang kesusahan, udah kita tolong, giliran kita susah, kita datang, ya siapa tahu dia mau nolongin karena dulu pernah kita tolongin orang ini. Begitu kemudian dia gak nolongin kita, itu ikhlas kita diuji loh. Ora kelingan, zaman dek ben kae, dek ra duwe apa-apa yang morone neng aku lho. Ra nek sing gelem nulung kecuali aku. Saiki tuh dicabut keikhlasannya. Bisa jadi loh Bu, saat kita mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan pada orang, disitulah amal ibadah kita gugur. Di situ amal kebaikan kita hangus tidak bersisa. Ketika kita mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Maka kalau sudah kita itu melakukan satu kebaikan, jangan pernah berharap dapat balasan dari orang. Disitulah mesti kita kecewa. Jadi kalau kita menuntut orang lain, dek ben wis diapii, saiki yo kudune kowe ngapii aku. Di situ berarti kita tidak ikhlas. Saat kita ikhlas itu mau orang lain bales, mau enggak, mau dia ibaratnya kalau pepatah wis ditulung malah mentong gitu ya. Air susu dibalas air tuba, udah jadi bukan urusan kita. Urusan kita adalah aku berbuat kebaikan karena Allah. Jadi gak berharap orang itu membalas kebaikan kita. Maka bagaimana ikhlas itu sampai Allah berikan permisalannya seperti labanan khalisa, seperti susu murni. Susu murni itu gimana kok bisa disebut kayak ikhlas? Karena dia terletak di antara dua tempat yang kotor, baina damin wa farofin, di antara darah dan kotoran manusia. Tapi ketika seseorang memerah susu, gak ada darah yang kecampur, gak ada kotoran yang ngikut, bener-bener yang dihasilkan cuma susu murni. Seperti itulah hati kita kalau ikhlas. Meskipun terletak di antara dua pengotornya, yang pertama pujian manusia, yang kedua karena kepengen dunia, tapi kita benar-benar pengen Allah saja yang membalas. Disitulah kita sudah bisa ikhlas. Ya. Maka ini di antara ciri-ciri yang ikhlas, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita muhasabah diri. Jangan dijadikan buat nilai orang. Oh kayak ki senengane ngeposting, apa-apa sithik mangan posting, pengajian posting, sedekah posting, riya iki ora ikhlas iki. Jangan dijadikan tolak ukur buat nilai hatinya orang. Tapi itu buat kita aja.
ya. Maka insya Allah di bulan depan kita belajar tentang masih ikhlas ya, kiat menjaga keikhlasan. Kalau udah tahu cirinya, terus caranya biar ikhlas terus gimana? Nah itu jawabannya insya Allah bulan depan gitu ya. Nah nanti mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita buat bisa terus belajar, amin ya robbal alamin. Mungkin sedikit tambahan, insya Allah Kamis depan saya izin, tapi pengajiannya tetap ada. Pengajiannya insya Allah dicarikan ganti. Jadi ibu tetap datang kajian ya, walaupun bukan saya yang ngisi. Loh saya kemana? Qadarullah saya ada acara bersama Teh Ninih Mutmainnah, istrinya A.A. Agim, dan juga Teh Peggy Melati Sukma di acara Muslimah Day di Geraha Setiawati dari jam 8 pagi sampai jam duhur. Kita bertiga ngisi bareng. Jadi saya izin untuk tidak ngisi di sini, tapi di sana berbayar, Bu. Jadi kalau Ibu mau yang gratis di sini aja, gitu ya. Di sana bayarnya lumayan ya. Kalau tidak salah 125.000 kalau mendekati hari H, kalau di awal-awal itu 100.000. Jadi sama-sama ngaji, insya Allah semuanya niatnya ya, niatnya untuk kebaikan dimanapun. Jangan fanatisme terhadap siapa yang menyampaikan apapun itu. Kalau kebaikan datang dari mulut siapapun ambil. Jangan terus saya nggak ngisi serasa teko ya, jangan ya. Niatnya diperbaiki, ikhlas nggak? Oh berarti ibu ngajinya orang ikhlas kalau begitu ya. Jadi mau yang ngisi siapapun, wis bismillah. Cari ilmu, cari barokahnya usia, cari teman-teman yang sholih, insya Allah semuanya bernilai pahala kebaikan ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebaikan semua datang dari Allah, kalau ada keburukan semua datang dari pribadi saya secara individu. Maka saya akhiri kajian di siang hari ini dengan barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.